Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu lagi dengan Bu Fitri. Bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian baik-baik saja dalam pembelajaran jarak jauh dan juga bulan puasa ini ya. Selalu jaga kesehatan. Oke, saya mau melanjutkan materi yang minggu lalu sudah saya berikan kepada kalian melalui PowerPoint. Hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada kalian, yakni mengenai integrasi sosial. Secara garis besar, integrasi ini terbagi berbagai macam. Ada integrasi sosial, ada integrasi budaya, ada integrasi nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi sosial ini diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nah, kalau kita membandingkan integrasi sosial budaya ataupun integrasi nasional, artinya itu sama-sama ingin mewujudkan persatuan dan kesatuan. Sehingga integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Oke, syarat terjadinya integrasi sosial. Menurut William F. Aubert, yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan mereka. Terus yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Sebagai contoh, di dalam lingkungan RT, banyak suku, budaya, dan adat yang ada di dalam lingkungan RT tersebut, tetapi disatukan atau melalui proses terintegrasi dengan cara gotong royong. Terus yang ketiga, nilai dan norma berlaku lama dan tidak berubah serta dijalankan secara konsisten. Apabila nilai dan norma ini dilanggar, maka akan terjadi konflik bahkan sampai dengan kekerasan, sehingga masyarakat tersebut harus menciptakan atau memberikan hukum-hukum tertentu terhadap pelaku-pelaku pelanggar nilai dan norma atau yang tidak mewujudkan integrasi. Kita sebutnya sebagai disintegrasi. Selanjutnya adalah faktor-faktor integrasi sosial. Yang pertama, homogenitas kelompok. Homogenitas itu artinya persamaan. Dalam kelompok atau masyarakat yang tingkat kemajemukannya rendah, integrasi sosialnya akan mudah dicapai. Saya ambil contoh tadi lingkungan RT, di mana lingkungan RT ini kemajemukannya tergolong rendah. Mungkin di dalam satu RT hanya terdapat satu atau dua agama, walaupun berbagai macam suku, tetapi untuk kemajemukan agamanya ini masih tergolong rendah, sehingga integrasi sosial dalam bentuk kesamaan agama itu akan mudah dicapai. Terus yang kedua, besar kecilnya kelompok. Umumnya dalam kelompok yang kecil, tingkat kemajemukan anggotanya relatif rendah, sehingga integrasi sosialnya ini lebih mudah dicapai. Coba kita lihat. Di sini saya ambil contoh mengenai kelompok kecilnya adalah kelompok belajar, di mana kelompok belajar ini mudah membuat konsensus sehingga integrasi cepat terjadi. Yang kita tahu bahwa kalau kelompok kecil yakni kelompok belajar itu hanya 4 sampai dengan 5 orang, sehingga kita lebih cenderung bisa mendapatkan solusi dalam sebuah permasalahan di kelompok tersebut. Terus kelompok besar. Nah, kelompok besar ini ada di sebuah perusahaan. Kita ambil contoh seperti itu. Di dalam sebuah perusahaan pasti banyak orang-orang yang menduduki peranan-peranan tertentu. Sehingga di dalam kelompok besar tersebut membuat konsensus menjadi integrasi yang akan sangat lambat terjadi. Karena banyak pemikiran, banyak kepala, banyak otak, sehingga banyak sekali menimbulkan perselisihan atau permasalahan di dalam kelompok itu. Lalu ada mobilitas geografis, di mana anggota kelompok yang baru datang tentu harus menyesuaikan diri dengan identitas masyarakat yang ditujunya. Sebagai contoh, saya warga
DKI Jakarta, lalu saya pindah bekerja ke wilayah Banten, maka saya harus menyesuaikan diri dengan identitas masyarakat Banten. Tentunya kalau saya tetap menjaga identitas diri saya sebagai warga DKI, itu akan memecah belah adat budaya dari suku Banten tersebut, sehingga kita harus sedikit lebih mengalah sebagai masyarakat pendatang. Terus ada efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi yang baik dalam masyarakat juga akan mempercepat integrasi sosial. Kita tidak perlu meragukan bahwa komunikasi adalah salah satu peranan terpenting dalam mewujudkan suatu persatuan. Nah, kita juga harus tahu bahwa integrasi sosial ini adalah sebuah penyelesaian untuk kemajemukan masyarakat. Kemajemukan yang bagaimana? Baik itu kemajemukan yang bersifat vertikal atau keberadaan status sosial masyarakat, contohnya seperti penghargaan, jabatan, dan juga kekayaan, ataupun yang bersifat horizontal seperti suku, agama, ras, nilai, dan norma. Lalu bentuk-bentuk integrasi sosial. Ada integrasi normatif. Integrasi normatif ini diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sebagai contoh adalah norma yang berlaku di lingkungan sekolah. Sebagai warga sekolah, untuk mewujudkan integrasi atau persatuan di lingkungan sekolah tersebut, untuk mewujudkan sekolah yang lebih baik lagi, itu harus ada norma-norma yang berlaku, sehingga warga sekolah tidak bisa melanggar norma-norma tersebut dan mewujudkan disintegrasi di dalam lingkungan sekolah. Apabila normatif tersebut dilanggar oleh masyarakat-masyarakat yang memiliki disintegrasi, maka mereka harus mendapatkan hukuman dari pelanggaran normanya. Terus ada integrasi fungsional. Integrasi fungsional ini terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Sebagai contoh, saya berikan contoh suku Bugis. Suku Bugis ini pada dasarnya adalah masyarakat pelaut. Jadi mereka melaut dan mendapatkan hasil-hasil laut. Tetapi hasil laut itu tidak mereka nikmati sendiri, mereka jual, mereka berikan kepada kita sebagai masyarakat yang mengkonsumsi makanan laut, sehingga itu bisa mewujudkan integrasi fungsional, bahwa masyarakat Bugis itu bisa berguna untuk masyarakat yang lainnya. Begitu pula dengan suku Minangkabau, di mana mereka adalah suku yang punya tingkat perdagangan yang cukup tinggi. Mereka menjual barang-barang dari itu baju sampai dengan perhiasan. Dan itu akan memenuhi kebutuhan masyarakat lainnya. Oke, selanjutnya adalah integrasi koersif, di mana integrasi terakhir ini terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Dalam hal ini penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Tapi kekerasan yang dimaksud tidak seperti kekerasan yang ada di konflik sebelumnya ya. Saya ambil contoh, ini adalah polisi, di mana polisi ini adalah tugasnya sebagai pengayom masyarakat dan juga memberikan pendidikan-pendidikan khusus kepada masyarakat bahwa Indonesia ini memiliki aturan yang harus masyarakat jalankan. Dan apabila aturan itu tidak dijalankan atau dilakukan pelanggaran oleh masyarakat, maka polisi berhak untuk melakukan tindakan secara koersif. Seperti itu. Terus ada proses integrasi sosial. Proses integrasi sosial ini dilakukan dengan dua cara, yakni asimilasi dan akulturasi. Di mana asimilasi ini dipercaya bahwa proses yang ditandai dengan pengurangan perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Oke, asimilasi sendiri memiliki rumus A tambah B sama dengan C, di mana A adalah sebuah kebudayaan yang sudah ada, B juga merupakan kebudayaan yang sudah ada, dan C adalah kebudayaan baru dari hasil kebudayaan yang sudah ada sebelumnya. Jadi asimilasi ini harus menghasilkan kebudayaan baru. Terus ada akulturasi. Akulturasi ini
adalah proses yang ditandai dengan pembauran dua kebudayaan, namun tidak menghilangkan unsur kebudayaan yang lama. Jadi kebudayaan yang lama masih tetap ada. Di mana akulturasi ini ditandai dengan rumus A tambah B sama dengan AB. Selanjutnya, faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, tentunya kalau kita mau mewujudkan integrasi harus ada tingkat toleransi yang sangat tinggi. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi. Yang ketiga, sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. Yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Dan yang kelima adalah persamaan dalam unsur kebudayaan. Oke, sekarang kalian memiliki tugas yang harus kalian kerjakan. Tapi sebelum kalian memiliki tugas atau mengerjakan tugas, kalian harus menyimak video berikut ya. Selama hampir 30 tahun konflik berkepanjangan antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka karena ingin memisahkan diri dari negara Indonesia telah memakan puluhan ribu korban jiwa. Pemberlakuan darurat militer Aceh di tahun 2003 seakan belum mampu meredam konflik yang seakan tiada akhir. Hingga Desember 2004, bencana tsunami dan gempa lebih dari 8 skala Richter yang menerjang Aceh dan sebagian provinsi Sumatera Utara hingga Asia Timur merenggut ratusan ribu jiwa rakyat Aceh, membuka mata dunia akan dahsyatnya tsunami. Kehilangan keluarga, kerabat, serta sanak saudara membuat rakyat Aceh seakan sadar yang membuka jalan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dengan GAM melalui kesepakatan damai dengan pemerintah pusat. Buat teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa untuk klik tombol like untuk tanah Aceh. Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sepakat untuk berdamai setelah terlibat konflik lebih dari 30 tahun yang merenggut hampir 15.000 korban jiwa. Perjanjian damai yang dicetus Wakil Presiden kala itu Yusuf Kala ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005. Indonesia diwakili Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin, sedangkan GAM mengutus Malik Mahmud Hatta menandatangani Memorandum of Understanding MOU tersebut. Sejumlah kesepakatan diteken yang intinya GAM cabut tuntutan untuk memisahkan diri dari Indonesia, sedangkan pemerintah Indonesia memberi kebebasan kepada GAM untuk membentuk partai politik lokal dalam rangka menjamin kehidupan berdemokrasi mereka. Indonesia juga sepakat untuk membebaskan tahanan GAM. Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik di Aceh secara terhormat bagi semua pihak. Sedangkan solusi damai menyeluruh dan berkelanjutan, para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintah rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan Konstitusi Republik Indonesia. Para pihak yang yakin bahwa hanya dengan menyelesaikan damai atas konflik tersebut akan memungkinkan pembangunan kembali pasca tsunami tanggal 26 Desember 2004 dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan. Para pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk membangun rasa saling percaya. Nota kesepahaman ini merinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi. Oke, tugas kalian adalah menganalisis dari video tersebut. Konflik negara dengan GAM terselesaikan dengan ditandatanganinya sebuah perjanjian, yakni Perjanjian Helsinki. Yang selanjutnya, proses rekonstruksi Aceh dilakukan oleh Indonesia, GAM, dan AMM, Aceh Monitoring Mission. Menurut kalian atau menurut Anda, apakah proses ini memunculkan integrasi sosial? Jelaskan analisa menggunakan konsep yang telah saya berikan di video sebelumnya atau yang sudah saya jelaskan. Tugasnya nanti dikumpulkan di buku kalian tulis di buku kalian masing-masing, lalu kalian upload foto bukti kalian membuat tugas tersebut
di Gmail Classroom yang sudah saya berikan, dan saya tunggu hasilnya. Terima kasih, selalu jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.